Pertama, tentang road safety management. Bagaimana cara memanage? Ini memang penjurunya Bappenas. Tapi apa yang kerjaan polisi untuk mendukung road safety management? Safer road untuk jalan yang berkeselamatan. Bagaimana polisi mengembangkan mendukung jalan berkeselamatan? Safer vehicle, ini bagaimana polisi mendukung untuk adanya safer vehicle? Bagaimana safer people? Dan bagaimana post crash atau penanganan pasca kecelakaan. Sistem data ini juga sangat penting. Ini maka diperlukan ada model yang saudara saya tawarkan pemikiran ini adalah dengan smart management dan smart operation. Mengapa mengatakan dengan smart? Karena ini fungsional. Ini yang penting yang untuk bisa kita lakukan. Nah, maka kalau kita mengatakan road safety policing melalui model smart city, nanti orang marah lagi. Loh, smart city bukan hanya urusan polisi, betul. Tapi untuk smart living dan smart mobility itu urusan polisi. Maka saudara, bagaimana membangun model smart city ini? Ketika kita harus membangun safety driving center misalnya, nggak berhasil itu. Saya sudah melakukannya dari 2009 sampai nyaris pensiun itu nggak selesai. Berarti betapa sulitnya merubah mindset. Ini kalau nggak ada COVID mungkin cara-cara online gini nggak kepikiran. COVID itu ada positif, mempercepat model-model online. Nah, saudara sekalian juga melihat bahwa era digital, era smart ini, saudara silahkan kembangkan. Apa yang saudara pikirkan? Nah, tadi sudah saya cari caranya nulis, caranya mikir, bikin. Dengan cara pemikiran saudara. Pak, kalau saya memanfaatkan boleh, terserah. Tapi saudara berpikir enggak? Menurut saudara apa? Jangan jadi beo, jangan jadi pembeo. Saudara terinspirasi boleh. Nah, sekarang membangun perilakunya gimana? Orang lihat polisi di jalan itu kira-kira senang apa jengkel? Jengkel, merasa terganggu. Harusnya kan terima kasih. Kenapa? Karena jadi percaya. Karena membangun perilaku ini adalah juga membangun orang-orang yang dipercaya. Maka sekolah di STIK ini bukan hanya apa bagaimana mengapa, tapi menjadikan siapa. Mohon maaf kalau saya kutip kata-kata Jack Ma, mungkin saudara juga pernah baca. Kalau kamu belum kaya dan terkenal, kata-kata mutiaramu bagaikan kentut. Kalau kamu kaya dan terkenal, kentutmu menginspirasi. Nah, saudara harus menjadi siapa? Ahli apa? Karena punggawa-punggawa Polri ke depan ini saudara-saudara ini. Dan saudara kalau ketika menjadi pemimpin tidak punya nyali, saudara juga komandan berani bingung. Lah, anak buahnya kocar-kacir. Melatih, mendidik itu bukan sehari, 2 hari. Di negara-negara maju itu masih pernah lihat nyebrang jalan. Anak-anak kecil itu memberi hormat kepada pengemudi. Terima kasih saya diberi kesempatan. Adab. Tadi saudara mengatakan polisi nggak dianggap. Kenapa? Trust. Adabnya nggak bagus. Perilaku kita menjadi polisi itu nggak punya kesadaran bahwa saya itu menyelamatkan orang. Berkali-kali mungkin saudara juga pernah punya cerita banyak lah. Saya sama Pak Barudin pernah nyetir polisi stop. Saya udah bilang, Din, nggak usah marah-marah, diamkan aja. Polisi nanya, Bapak buru-buru apa enggak? Maksudnya, kalau buru-buru, enggak saya tilang, mancing-mancing. Adabnya itu, niatnya itu, moralnya sudah enggak bagus. Niatnya itu sudah niatnya ngaret, gitu loh. Mungkin Barudin enggak tahan langsung tilang, bajingan, mungkin dia ingat omongannya. Barudin pernah jadi wadir lantas itu. Siap, komandan. Jadi kita ini baik kalau ditakut-takuti, baik kalau diancam, baik kalau ada sesuatu. Itu pamrih. Kata Immanuel Kant, melakukan yang menjadi tugas pokoknya, tapi pamrih itu amoral. Adabnya itu nggak bagus. Maka membangun nomor 1 siapa? Ya polisinya dulu, beradab. Maka sistemnya ERI harus dengan etle, dengan TAR, dan demerit point system. Maka inilah literasi yang harus dibangun. Bukan edukasi, literasi. Sekarang SIM. Tadi katakan, kewenangan diambil. Kenapa? Mulai dikurang-kurang, diserang. Ya dianggap Bapak itu punya kewenangan cuma untuk sewenang-wenang. Kewenangan itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus dikaitkan. Contoh saja, orang kalau ngomong masalah rekiden yang dijawab apa? PNBP. Harusnya kan road safety. Masalah itu PNBP. Loh, itu gini nih. Budaya untuk menyelamatkan orang, mengedukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pernah bertanya kepada Profesor Hikmanto. Ini saya ceritakan berkali-kali. Prof, adakah di konstitusi atau undang-undang dasar di suatu negara yang secara eksplisit menuliskan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Beliau berhenti. Kayaknya kok nggak ada ya Pak? Kalau nggak ada, lah kenapa para bapak bangsa menulis seperti itu? Pernah dengar ya? IQ-nya orang Indonesia 78 di atas gorila. Apakah orang Indonesia bodoh? Bukan itunya. Ini nih, literasi dan perilakunya. Kita tuh bangga kalau melanggar, bangga kalau salah. Menurut saya ya polisinya dulu. Karena yang dia latih, yang diajari, yang diberi kewenangan, yang diberi kepercayaan, polisi. Maka tadi saya katakan berpikir, membangun infrastruktur, mengedukasi dan penegakan hukum. Maka saudara ketika mempunyai kewenangan, ada 3 hal yang harus secara simultan dikerjakan. 1, membuat grand strategi. Ini mau apa? Itu berpikir model. Yang kedua, aturannya gimana? Karena polisi supremasi hukum. Sampai SOP-nya seperti apa? Yang kedua, siapkan SDM-nya. Yang ketiga, infrastrukturnya, pendukungnya. Polisi ini semua, ini membangun budaya itu pelayanan kemanusiaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau kamu sekolah tidak tercerahkan, tidak ada pemikiran, nah maka membangun budaya, tadi yang saya katakan, silakan pikirkan, menurut kamu apa? Menurut Krisnanda ini. Tapi kamu punya pemikiran lagi, boleh mengkritisi. Maka di sini saya ajak saudara itu berani. Kalau jadi pemimpin nggak punya nyali, terus gimana? Harus berani bertanya, berani berdebat. Debat bukan debat kusir ya, artinya mendiskusikan. Pak ini nggak benar Pak. Ini kenapa begini, kenapa? Mempertanyakan. Jadi kalian juga bisa curhat. Nah, sekarang itu enak kok belajar, nggak usah pakai perpustakaan macam. Kamu curhat sama ChatGPT ya sudah. Tapi kan ChatGPT tidak bisa memandaikan kamu kalau kamu nggak bertanya. Saya ingin mengajak saudara kaitan dengan masalah lalu lintas. Mungkin bagi orang-orang yang bukan fungsi lalu lintas menganggap bahwa lalu lintas itu gatur lalin aja gitu ya. Nggak usah pakai pikiran, nggak usah pakai otak, nggak usah pakai macam-macam, gampang. Padahal rumit, sangat rumit. Mengapa demikian? Kalau saya ingin menyampaikan bahwa kita selalu hanya memikirkan tentang bagaimana orang dari satu tujuan bisa sampai ke tujuan lain. Itu aja selesai. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan? Lalu lintas ini refleksi budaya bangsa. Dan lalu lintas ini merupakan refleksi tingkat modernitas. Nah, maka saya berharap saudara di dalam belajar, sekarang ada AI, ada ChatGPT lah, tanya apa aja bisa. Ini yang saya katakan, kalian nggak usah dengarkan dosen juga bisa ya. Tapi saya ingin mengajak saudara mulai berpikir konseptual dan teoritikal. Ini yang saya temukan, silahkan saudara juga bisa menemukan sendiri. Nah, maka sekolah sekarang ini bagaimana saudara bisa mengalahkan AI. Maka cara berpikir itulah yang paling penting. Buat apa hanya menghafal atau saudara hanya lain-lain. Karena di sini saudara harus cara melatihnya selalu bertanya. Silahkan, kalau saudara nggak bisa jawab sendiri, tanya AI. Minimal dengan bertanya, saudara tahu jawabannya, dibaca, oh tahu ini. Itu akan nyantol sedikit-sedikit, tidak bisa cepat. Yang pertama, saudara harus belajar untuk menggolong-golongkan atau membuat kategori. Nah, saudara misalnya lalu lintas. Apa ini? Lalu lintas itu golongannya apa aja sih? Yang banyak diketahui sekarang baru apa? Ada manusia, kendaraan, jalan, lingkungan. Tapi juga ada masalah. Ada sesuatu yang menimbulkan masalah. Semua masalah lalu lintas itu sosial cost-nya sangat tinggi. Mulai dari apa? Perlambatan, kemacetan, kecelakaan. Saya kasih contoh menggolong-golongan itu. Saudara memetakan berbasis wilayah, basis fungsi. Kalau menggolongan, misalnya lalu lintas gitu ya, golongannya apa? Jalan, manusia, kendaraan, lingkungan. Saya bilang potensi lah, jalan macam-macam. Ada jalan nasional, jalan apa? Manusia, ada yang sebagai pengemudi, pejalan kaki, pengguna jalan macam-macam. Kendaraan, ada kendaraan bermotor, ada kendaraan tanpa. Nah, kendaraan bermotor, saudara berpikir futuristik, kendaraan bermotor
Kenapa saya ngajak saudara berpikir futuristik? Itu prediktif. Bagaimana polisi bisa mengatasi kendaraan tanpa awak? Sekarang kendaraan kita melihat CC, tapi sekarang kendaraan listrik tidak pakai CC, Pak. Berarti mengatasinya apa? Kecepatan. Ini contoh. Silakan dilatih apa saja. Saudara mau menulis, membuat apa? Kalau nggak bisa menggolong-golongkan nanti pusing. Yang kedua, mulai saudara berpikir secara holistik atau sistemik, lalu lintas. Jadi holistik itu apa, mengapa, bagaimana. Saya kasih contoh. Spidol. Ini bukan hanya alat tulis, tapi ternyata ada mereknya, ada seninya, ada bentuknya, ada teknologinya, ada marketingnya, ada bisnisnya. Ini latihan mengalahkan ChatGPT. Ya walaupun kalah detail, tapi setidaknya saudara bisa mempertanyakan. Jadi salah satu sikap skeptis inilah untuk mengalahkan dari mesin. AI itu alat. Yang keempat, berpikir model. 1, 2, 3 ini modelnya apa? Mulai berpikir mengabstraksikan, ini apa? Jadi semua itu dari sini ke sini. Dan satu lagi, kita selalu menjadi pengecer teori. Kata si A, kata si B, kata kamu apa? Belajar membuat konsep. Saudara sudah membaca dari ChatGPT macam-macam misalnya. Menurut saya apa? Latih itu membuat. Sehingga saudara dari sini ke sini nih, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan teori itu, ya, ingat baik, yang namanya teori itu hakikat itu intinya, hakikat hubungan antara konsep-konsep atau teori-teori yang merupakan prinsip-prinsip mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan suatu fenomena. Susah loh. Hakikat hubungan antara teori-teori konsep. Maka setiap membuat tulisan atau ada kerangka teorinya. Misalnya A, B, C dihubungkan. Oh, ini ketemu D. Kecerdasan itu bukan karena pengetahuan, tapi imajinasi. Ini yang mungkin cara ChatGPT berkembang ya juga sama seperti ini. Nah, kalau saudara juga tidak melihat ini sama ini jadi apa? Hari ini misalnya ada lalu lintas macam-macam. Oh, ini berlalu lintas. Beda loh, lalu lintas dengan berlalu lintas. Kenapa saya menekankan berlalu lintas? Kenapa ada unsur budaya? Kenapa harus tertib? Nah, satu lagi, yang keenam, saudara paham dengan berbagai pendekatan. Cara pandang, bagaimana dari pandang polisi misalnya, pandang masyarakat. Ini, maka dalam ilmu sosial, jelaskan dalam satu kalimat. Apa itu polisi? Apa itu pemolisian? Apa itu namanya polisi lalu lintas? Apa itu namanya polisi punya kewenangan? Termasuk nanti membuat aturan, buat undang-undang ini. Undang-undang itu isinya ya prinsip-prinsip mendasar dan berlaku umum. Tidak menjelaskan secara detail. Baik. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara membangun budaya tertib berlalu lintas. Harus aman, harus selamat, harus juga lancar. Saudara melihat bahwa Bill Clinton itu mengatakan, kalau mau melihat suatu negara kualitasnya, lihat aja perilakunya dalam berlalu lintas. Nah, tentu aman, selamat, tertib, dan lancar itu bukan turun dari langit. Kita harus mengendalikan manusia. Orang untuk bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang itu harus ada produktivitas. Nah, produktivitas dihasilkan dari aktivitas. Aktivitas itu salah satunya melalui lalu lintas. Ini yang dikatakan urat nadi kehidupan. Nah, kalau aman, kalau nggak aman, kalau nggak lancar, ya kan terganggu. Sosial cost-nya mahal sekali. Nah, kedua, kalau saya, ini sebenarnya kategori-kategori ya. Melihat lalu lintas, itu perlu ada infrastrukturnya. Masih ingat ya, konsep N dan K, crime. N dan K, pelanggaran. Kita nggak bisa, membongkar kepala orang niatnya kamu tuh apa, nggak tahu. Tapi kesempatan inilah yang harus diminimalisir. Nah, maka kesempatan inilah perlu infrastruktur, sistem online.
Maka dalam penegakan hukum supaya dipatuhi, kenapa? Apa kata Sun Tzu? Orang itu kalau nggak ditunjukkan peti matinya, nggak akan manut. Lah saudara jadi polisi, kalau nggak menunjukkan ini kuncinya, ya. Kalau melanggar cuma ditilang, alah bayar. Tapi dengan etle itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada ERI, Electronic Registration Identification, karena data. Yang kedua, harus didukung ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Dan ada Traffic Attitude Record, catatan perilaku berlalu lintas. Pelanggaran ringan kena poin 1 misalnya. Pelanggaran sedang berdampak kemacetan kena poin 3. Pelanggaran berat berdampak kecelakaan kena poin 5. Nah sehingga ada ERI, ada ETLE, ada ANPR, ada Traffic Attitude Record, dan satu lagi ada Demerit Point System untuk sistem perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM tanpa uji. Karena dia tidak pernah melanggar, tidak pernah terlibat kecelakaan. Kalaupun melanggar, poinnya di bawah 12. Yang kedua, uji ulang. Karena kecelakaan, pernah terlibat kecelakaan. Pernah juga melakukan pelanggaran lebih dari 12 poin. Cabut sementara dengan keputusan pengadilan. Karena membahayakan keselamatan beroda. Misalnya, overload, overdimensi. Nah, maka kesadaran ini perlu dibangun dengan adanya edukasi, makanya literasi, cara berubah atau mindset. Maka di sini saudara saya ajak, bagaimana membangun literasinya. Literasi bukan hanya baca tulis, tapi bagaimana merubah mindset, cara pandang. Pak, ini ada orang pendidikannya tinggi, kenapa perilakunya kok tetap melanggar jelek? Ya, nggak ada korelasi itu pendidikan dengan perilaku. Kalau literasinya tetap rendah, betul? Perilaku organisasi itu terefleksi atas literasi. Contoh, polisi ini sekarang pangkatnya tinggi-tinggi, gelarnya panjang-panjang, kelakuannya yang miring-miring ya banyak loh. Kenapa? Perilaku organisasi, refleksi, kualitas, literasi. Saya polisi lalu lintas, saya kasih namanya road safety policing. Wah, orang juga ngomel-ngomel loh. Karena apa? Tujuannya road safety. Road safety itu bahasa Indonesianya menurut saya aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, bagaimana kita ini mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar? Bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan? Bagaimana menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan? Bagaimana membangun budaya tertib berlalu lintas? Bagaimana memberikan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, bagaimana orang harus patuh terhadap aturan lalu lintas? Tadi saya katakan literasi. Semakin kecilnya peluang untuk melakukan pelanggaran, ada efek deterrent. Maka silakan saudara bisa membuat sendiri ya. Ini hanya stimuli-stimuli cara berpikir. Saya di S2 itu tidak perlu saudara apa ini, apa itu. Cari sendiri. Saudara harus mengembangkan sendiri. Sehingga saudara punya PD, punya keyakinan, punya kemampuan. Karena apa? Saudara juga harus mengajar. Berdayakan media. Saya mengembangkan media policing. Nah, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara bikinlah sesuatu. Saudara mengajar anggota kita berapa tuh? 400.000 ya? Rata-rata ya 300.000 lah. Saya tidak mengajak saudara mengajari yang pangkat tinggi-tinggi, nggak usah. Ajarlah ke mulai Pama sampai Bintara, Tamtam. Karena mereka perlu nutrisi ini, stimuli-stimuli untuk berpikir. Yang paling parah menurut saya, ketika literasinya rendah, cara pandangnya yang keliru. Ada suatu ketika polisi Indonesia datang ke polisi negara A, katakan. Dia profesional, dia melayani, dia ramah. Dipuji-puji sama polisi Indonesia. Anda kok baik, Anda kok ramah. Polisi negara A itu bingung. Saya nggak baik kok. Saya biasa aja, ini pekerjaan saya.
Suatu ketika polisi negara A ini datang ke Indonesia. Wah, lihat polisi Indonesia jadi koordinator pungli, meras, kasar. Dia kasih komentar, Anda kok jahat? Polisi Indonesia juga bingung, saya nggak jahat kok, biasa aja, ini kerjaan saya. Cara pandang. Nah sama ketika saudara S2, alah yang penting lulus punya gelar MIK, nanti temennya gilirannya sekolah-sekolah, nanti kesempatan ngarit lagi. Bukan itu. Justru saudara sekolah ini tercerahkan atau tidak? Bisa menunjukkan keutamaannya enggak? Jangan sampai ini lulusan MIK ini malah jadi penjahat-penjahat lebih kejam dari yang tidak sekolah MIK, kan gimana? Jadi buat sekolah, maka saya tidak terlalu memuja ranking nilai. Ya. Nah, maka kalau saudara seluruh dunia itu PBB melihat pada road safety. Indonesia pernah dinilai terjelek se-Asia Pasifik, sejajar dengan Laos, Kamboja. Ya mungkin kalau saudara dibandingkan Malaysia, Singapura kalah biasalah. Tapi kalau di bawah Laos sama, kan pasti dongkol. Ya toh? Ini negara habis perang, kenapa kita nih kok sejajar? Apakah kita nggak bekerja? Iya, bekerja. Mohon maaf kalau saya kritik keras, kita tuh bukan mengerjakan tugas pokok, tapi pokoknya tugas. Itulah literasi itu supaya saudara tidak pokoknya tugas. Tahu, memikirkan apa yang harus dilakukan. Maka pencegahan ini sangat penting. Membangun road safety ini juga membangun peradaban. Nah bangsa ini bisa berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu bersaing kalau berdaulat. Kalau enggak gimana? Kalau lalu lintasnya semrawut. Kalau lalu lintasnya awur-awuran gitu, ya hancur. Nah, saudara tahu nggak? Korban kecelakaan di Indonesia itu yang meninggal setiap hari. Antara 60 sampai 90 orang yang meninggal, yang cacat, yang luka ringan, yang kerugian waktu, kerugian material. Ini pemiskinan. Saya dulu jadi kasat lantas di Batang. Kalau ada korban kecelakaan meninggal lebih dari 2 paparan di Polda. Waduh, dimaki-maki sama di Rantas. Waktu itu kita dongkol juga. Tapi kata-kata Pak Ansarum waktu itu, kalau kamu kerja, ini orang tidak mati. Ya, saya pikir-pikir betul Bapak itu menyampaikan. Nah kalau polisinya mikir, itu menyelamatkan banyak orang. Ini kan ladang amal. Nggak usah pakai pemuliaan, ya ini sangat mulia menurut saya. Karena saudara memberikan pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan.